Shalom, perkenalkan nama saya Arselinde Lojati. Saya dari Prodi Teologi tingkat 2. Saya akan mempresentasikan hasil observasi wawancara di SD Negeri 2 Tambaan yang berjudul Analisis Observasi Mengajar dan Pengelolaan Kelas di SD Negeri 2 Tambaan. Pendahuluan, survei ini bertujuan untuk menganalisis observasi mengajar di SD Negeri 2 Tambakan, meliputi pengelolaan kelas, strategi pembelajaran, penanganan siswa, dan refleksi pribadi. Penelitian data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara dengan guru kelas 1 SD yang mengajar mata pelajaran matematika menggunakan kurikulum merdeka. Bahan ajaran meliputi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Next, bagian 1, praktik mengajar. Pengaturan ruang kelas. Ruang kelas SD Negeri 2 Tambakan telah dirancang untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif, tata letak fleksibel, zona belajar yang beragam, sudut bermain, sudut tenang, penggunaan ruang waktu partikel, pencahayaan, dan ventilasi yang baik, dekorasi yang menarik, serta akomodasi untuk kebutuhan khusus siswa, menunjukkan komitmen sekolah terhadap pembelajaran yang inklusif. Penggunaan metode pembelajaran dan tepuk tangan mengidentifikasikan upaya untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan dan interaktif. Lanjut, pengelolaan waktu dan jadwal. Guru menerapkan strategi pengelolaan waktu yang efektif dengan menetapkan tujuan pembelajaran yang spesifik untuk setiap sesi. Teknik manajemen waktu juga diajarkan kepada siswa untuk meningkatkan tanggung jawab dan efisiensi belajar. Evaluasi dan penyesuaian strategi dilakukan secara belaka untuk memastikan efektivitas. Meskipun demikian, pemanfaatan teknologi untuk mendukung pengelolaan waktu masih dapat ditingkatkan. Pengelolaan perilaku siswa. Guru membangun hubungan positif dengan siswa, mulai komunikasi yang aktif dan respek, aturan kelas yang jelas dan konsisten, serta pembelajaran keterampilan sosial emosional, membantu menciptakan lingkungan kelas yang terstruktur dan positif. Intervensi dini dan kolaborasi dengan orang tua diterapkan untuk mengatasi masalah perilaku. Meningkatkan partisipasi siswa. Berbagai metode pembelajaran aktif seperti diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, simulasi, dan studi kasus digunakan untuk meningkatkan partisipasi siswa. Pembelajaran berbasis masalah, pembelajaran kolaboratif, dan pembelajaran terdiferensiasi juga diterapkan untuk mengakomodir gaya belajar yang beragam. Integrasi materi pembelajaran dengan kehidupan nyata, meningkatkan relevansi dan minat siswa. Persiapan materi dan media pembelajaran. Guru mempersiapkan materi pembelajaran dengan teliti melalui dari analisis kurikulum hingga penyampaian instrumen penilaian LKPD. Digunakan sebagai media pembelajaran, sementara penggunaan spidol sebagai alat tulis utama menunjukkan keterbatasan akses. Lanjut, bagian 2, menghadapi siswa berkebutuhan khusus dan mengatasi konflik. Siswa berkebutuhan khusus. Guru menunjukkan pemahaman yang baik terhadap kebutuhan individu siswa. Kebutuhan khusus dengan memberikan pembelajaran individu RPI
individual. RPI, akomodasi dan modifikasi pembelajaran. Kolaborasi dengan orang tua dan tim pendukung juga dilakukan untuk memastikan keberhasilan pembelajaran. Mengatasi konflik dan masalah, strategi pencegahan konflik yang proaktif termasuk membangun hubungan positif, aturan yang jelas, dan keterampilan sosial diterapkan, intervensi dini, mediasi, dan pencarian solusi bersama digunakan untuk menangani konflik yang muncul. Kerjasama dengan orang tua dan tim pendukung sangat penting dalam mengatasi masalah perilaku siswa. Lanjut, umpan balik efektif. Guru memberikan umpan balik yang efektif melalui berbagai metode, yaitu lisan, tulisan, dan kombinasi kebudayaan. Umpan balik yang diberikan bersifat spesifik, aksional, tepat waktu, seimbang, konstruktif, dan suportif. Lanjut, bagian 3, refleksi dan pengembangan. Survei ini memberikan pengalaman berharga dalam berinteraksi dengan guru, siswa, serta meningkatkan pemahaman tentang praktik mengajar yang efektif. Tantangan dalam mengelola perilaku siswa yang sulit diatur juga diidentifikasi. Pengalaman ini menguatkan pentingnya membangun hubungan positif, menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Teori dan konsep baru tentang teknik mengajar yang efektif dan pemberian arahan yang baik juga diperoleh. Penelitian ini berkomitmen untuk menerapkan pengetahuan dan pengalaman ini dalam praktik mengajar dan masa depan dengan menekankan komunikasi yang baik, kesabaran, kasih sayang, kreativitas, dan selalu mengandalkan Tuhan. Lanjut, bagian 4, rekomendasi. Rekomendasi utama adalah memberikan pembelajaran tambahan bagi siswa yang belum memahami konsep dasar matematika dan menggunakan metode yang lebih sederhana dan mudah dipahami. Hal ini dapat diterapkan dengan memberikan contoh-contoh konkret dan latihan yang lebih sederhana. Manfaatnya adalah meningkatkan pemahaman siswa, mengurangi beban kerja guru, dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih efektif. Efektivitas rekomendasi ini dapat dievaluasi melalui kunjungan kembali ke sekolah dan komunikasi dengan guru. Nah, di sini kesimpulannya adalah survei ini menunjukkan praktek mengajar yang positif di SD Negeri 2 Tambakan, namun ada ruang untuk peningkatan terutama dalam hal akses teknologi dan penanganan siswa dengan kesulitan belajar. Rekomendasi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan efektif. Penelitian memperoleh pengalaman berharga dalam hal komunikasi, interaksi dengan berbagai kalangan, dan pentingnya kreativitas dalam pembelajaran. Keberhasilan survei ini juga dilihat sebagai berkat dari Tuhan. Sekian presentasi dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.